Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil observasi kami tentang penyakit menular yang ada di Pustutamo dengan data 3 bulan terakhir, yakni yang pertama penyakit batuk, di mana pada bulan Januari terdapat 6 kasus, pada bulan Februari terdapat 7 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 6 kasus. Yang kedua itu penyakit influenza, di mana pada bulan Januari terdapat 4 kasus, dan pada bulan Februari terdapat 6 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 7 kasus. Penyakit yang ketiga yaitu ISPA, di mana pada bulan Januari terdapat 4 kasus, pada bulan Februari terdapat 6 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 5 kasus. Penyakit yang keempat yaitu dermatitis atau gatal, di mana pada bulan Januari terdapat 4 kasus, pada bulan Februari terdapat 3 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 4 kasus. Penyakit yang kelima yaitu hepatitis, di mana pada bulan Januari terdapat 2 kasus, dan pada bulan Februari terdapat 3 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 3 kasus. Penyakit yang keenam yaitu diare, di mana pada bulan Januari terdapat 2 kasus, dan pada bulan Februari terdapat 2 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 1 kasus. Dan penyakit yang ketujuh yaitu TBC, di mana pada bulan Januari tidak terdapat kasus, dan pada bulan Februari terdapat 1 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 1 kasus. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian penyakit yang tidak menular. Seharusnya kami menemukan 10 penyakit besar yang tidak menular. Tetapi, data yang kami dapatkan di Pustutamo itu hanya ada 8 penyakit besar yang tidak menular. Langsung saja saya akan membacakan 8 penyakit besar yang tidak menular dengan data 3 bulan terakhir di Pustutamo. Yang pertama itu ada yang namanya grastitis. Pada bulan Januari itu terdapat 8 kasus, pada bulan Februari terdapat 6 kasus, pada bulan Maret terdapat 11 kasus. Yang kedua ada hipotensi, pada bulan Januari itu terdapat 7 kasus, pada bulan Februari terdapat 5 kasus, pada bulan Maret terdapat 6 kasus. Yang ketiga hipertensi, pada bulan Januari itu terdapat 6 kasus, pada bulan Februari terdapat 5 kasus, pada bulan Maret terdapat 6 kasus. Kemudian yang keempat ada juga yang namanya mialgia atau nyeri otot. Yang pertama itu pada bulan Januari terdapat 4 kasus, kemudian pada bulan Februari terdapat 6 kasus, pada bulan Maret terdapat 7 kasus. Kemudian lanjut pada vulnus luka tusuk sama dengan rematik. Pada bulan Januari terdapat 5 kasus, pada bulan Februari terdapat 7 kasus, pada bulan Maret terdapat 4 kasus. Nah, yang terakhir ada juga namanya stomatitis. Pada bulan Januari itu terdapat 4 kasus, pada bulan Februari terdapat 5 kasus, dan pada bulan Maret terdapat 4 kasus. 3 kasus penyakit baru atau penyakit muncul kembali. Poin pertama, kasus tersebut dapat berupa penyakit baru. Poin kedua, kasus tersebut dapat berupa penyakit lama yang kembali timbul. Dan poin yang ketiga, setelah dikaji ternyata kasus baru tersebut berupa penyakit lama yang kembali timbul. 3 kasus baru setelah dikaji selama 3 bulan terakhir berdasarkan data Pustutamo terdapat 1. TB, di mana pada TB ini terjadi 2 kasus, 1 kasus pada bulan 2 dan 1 kasus pada bulan 3. Yang kedua, hepatitis. Terdapat 8 kasus baru ditemukan, 2 kasus pada bulan 1 dan 3 kasus bulan 2, serta 3 kasus pada bulan 3. Yang ketiga, campak. Setelah melakukan komunikasi intensif bersama pihak yang terkait, ternyata untuk penyakit campak tidak bisa diberikan datanya. Faktor predisposisi. Faktor predisposisi adalah faktor dari diri seseorang untuk melakukan praktik kesehatan tertentu. Meliputi yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan itu suatu individu ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan yang dimulai dari diri sendiri karena sadar akan pentingnya kesehatan. Contoh yang perlu dilakukan untuk memperbanyak pengetahuan masyarakat tentang kesehatan yakni melaksanakan kajian multidisipliner yang bertema membangun budaya sehat berbasis masyarakat. Yang kedua, sikap. Sikap itu mau menjalankan atau melaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesehatan personal, contohnya melakukan personal hygiene. Dan yang kedua, selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, tradisi atau budaya.
Tradisi atau budaya merupakan kita harus sebagai masyarakat itu budayakan penggunaan air bersih, tidak mengonsumsi makanan ringan, dan penggunaan APD kerja. Contoh dalam lingkungan masyarakat itu, kita harus mengajak masyarakat untuk selalu budayakan makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, dan yang kedua untuk selalu mengajak masyarakat membudayakan menggunakan APD kerja ketika melakukan pekerjaan yang bisa menyebabkan luka tusuk atau vulnus. Faktor penguatnya itu ada 5. Yang pertama, tokoh masyarakat lingkungan seperti melakukan gotong royong, penyediaan tempat sampah, penyediaan cuci tangan, membuat papan informasi 10K atau yang sering disebut dengan 10 hatinya PKK. Nah, hatinya PKK, H itu halaman, A itu asri, T itu teratur, I itu indah, dan Y itu nyaman. Adapun 10 program dari 10 hatinya PKK yaitu yang pertama, penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kedua gotong royong, yang ketiga pangan, yang keempat sandang, yang kelima perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang keenam pendidikan dan keterampilan, yang ketujuh kesehatan, yang kedelapan pengembangan kehidupan berkoperasi, yang kesembilan kelestarian lingkungan hidup, dan yang terakhir yang ke-10 perencanaan sehat. Nah, yang kedua tokoh agama seperti melakukan pengkajian atau ceramah yang tujuannya untuk kesehatan masyarakat seperti ajakan untuk sama-sama membersihkan tempat ibadah. Yang ketiga tenaga kesehatan seperti melakukan penyuluhan, promosi kesehatan dan melaksanakan program-program kesehatan. Nah, yang keempat pemerintah daerah seperti membuat aturan yang tujuannya mempertahankan serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti pemerintah membuat peraturan daerah tentang kawasan larangan merokok sehingga bisa bebas dan bersih dari polusi. Nah, kemudian yang terakhir itu pemerintah pusat, seperti pemerintah pusat memberikan desentralisasi ke daerah untuk membuat aturan kesehatan sesuai kontak permasalahan, seperti memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan pelayanan publik, kompetensi dan standar operasional prosedur, serta menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak serta mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian kita masuk ke faktor persoalan. Yang pertama adalah penyakit menular, seperti hepatitis, di mana sebagian masyarakat menyukai meminum alkohol. Yang kedua adalah TBC dan ISPA. Hal ini terjadi karena adanya investasi kontak. Kemudian yang ketiga ada influenza. Setelah kami amati lingkungan sekitar, kami mengamati ternyata jalan tersebut sangat kurang baik, sehingga rawan debu dari jalanan yang kurang baik tersebut. Yang terakhir adalah diare, di mana penggunaan air yang kurang bersih yang digunakan oleh masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya diare pada lingkungan tersebut. Yang kedua adalah penyakit tidak menular. Yang pertama adalah rematik. Hal ini terjadi karena masyarakat sekitar masih aktif-aktifnya untuk merokok, kurangnya olahraga, dan mengalami kegemukan. Yang kedua yaitu gastritis. Hal ini terjadi karena fokusnya kepada kegiatan sehari-hari sehingga terjadinya lambat makan. Yang ketiga yaitu hipertensi. Hal ini terjadi karena kami beranggapan masyarakat sekitar lebih banyak mengonsumsi makanan yang mengandung natrium tinggi seperti ikan asin. Yang keempat adalah vulnus. Karena masyarakat belum menggunakan alat pelindung seperti melakukan kegiatan nelayan sehingga rawan terjadi luka tusuk. Kemudian yang kelima ada malgia. Hal ini terjadi karena nelayan terlalu fokus kepada kegiatan sehari-harinya sehingga sangat rentan mengalami yang namanya nyeri otot. Jadi selanjutnya ada cara pencegahan penyakit menular dan cara pencegahan penyakit tidak menular. Jadi cara pencegahan penyakit menular yang pertama yang bisa kita lakukan adalah investasi kontak, kemudian terapi pencegahan tuberkulosis, dan promosi kesehatan. Jelas di sini teman-teman sekalian kita sudah paham betul bahwa apa itu promosi kesehatan, yang dimana kita tahu bersama bahwa promosi kesehatan itu berarti kita mengadakan promosi yang berkaitan dengan kesehatan, entah itu kita memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara mencegah suatu penyakit atau bahkan mengobati suatu penyakit itu sendiri. Kemudian ada pendidikan kapasitas kader.
Pendidikan kapasitas kader yang dimaksud di sini adalah misalnya suatu pimpinan bidang di puskesmas atau di rumah sakit itu melakukan pelatihan pada kader-kadernya, yang dimana tujuannya nanti para kader-kader yang sudah terlatih ini mereka bisa terjun langsung ke lapangan atau ke masyarakat atau ke lingkungan atau daerah setempat untuk melakukan promosi kesehatan mengenai cara mencegah atau cara mengobati dari masalah-masalah penyakit atau masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Selanjutnya adalah cara pencegahan penyakit tidak menular. Yang pertama ada promosi kesehatan. Sama dengan tadi yang saya jelaskan apa itu promosi kesehatan, kemudian cek kesehatan teratur di pelayanan kesehatan bisa kita lakukan di rumah sakit atau di puskesmas terdekat. Kemudian ada melakukan gaya hidup sehat. Jadi di sini sudah termasuk pola makan kita, pola tidur kita, istirahat yang cukup dan lain-lain. Observasi Pustutamo. Sukses, sukses, sukses!